Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faisal di video pengenalan Udu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang Udu, yaitu kita akan mencoba mengganti tampilan antarmuka yang kita punya di Udu ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat sekarang, ini adalah tampilan default yang ada pada yang disediakan Udu pada versi Udu 12. Yaitu ada tampilan aplikasinya, kemudian di sini ada navbar untuk beberapa menu yang ada di masing-masing modul, misalkan di modul accounting. Kemudian di sini ada akun kita. Kemudian nanti di dalam akunnya detailnya bisa seperti ini. Terus kita coba lagi, misalkan kita buka di bagian purchase. Ya, nanti kan kayak misalkan kalau kita lihat itu di bagian bawahnya sering ada laporan progres. Nah, kira-kira seperti inilah tampilannya. Dasarnya begitu, ada menu, kemudian ada formnya, ada perintah yang bisa kita lakukan, ada history apa aja aktivitas yang sudah kita lakukan, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita bisa nih mengganti tema ini dengan mudah banget gitu. Teman-teman, caranya gimana sih? Nah, teman-teman bisa langsung aja buka ke marketplace-nya Udu. Nah, ini salah satu kelebihan lagi nih dari open source-nya Udu gitu. Kayak jadi nilai jual banget itu gimana? Kita bisa milih temanya. Nah, teman-teman bisa masuk ke dalam Udu, dan prosesnya ini seperti agak mirip dengan yang video menambahkan modul add-ons yang sebelumnya. Tapi bedanya di tema aja gitu yang sekarang. Teman-teman bisa langsung pilih opsi theme yang di sini. Terus sama juga seperti yang ada pada ketika kita mau install aplikasi add-ons gitu, ada yang free, ada yang paid, terus kita bisa pilih versionnya gitu. Oke, kita langsung aja mulai. Kita pilih yang, mohon maaf agak lambat, akhirnya dikarenakan internet yang agak terkendala. Teman-teman bisa langsung pilih free, terus nanti misalkan kita pilih temanya gitu. Kalau kita kan yang sekarang dipakai adalah versi 12. Nah, banyak banget opsinya dan teman-teman bisa langsung pilih aja. Di sini saya coba milih yang agak vibrant gitu ya. Coba pilih yang ini aja deh, yang downloadnya cukup banyak gitu. Nah, terus di sini ada beberapa informasinya kayak kodenya ada gimana, lisensinya, dan sebagainya. Terus ada juga preview kira-kira apa aja sih yang membedakan dari tampilan yang default Udu punya. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya cukup kontras dan oke, langsung aja cara installnya gimana sih? Nah, teman-teman bisa download zipnya di sini. Nah, nanti otomatis ke download. Tadi saya khawatir agak lama, jadi udah saya download aja dan kira-kira begini. Nah, nanti di sini ada tema yang isinya itu adalah kodenya gitu. Settingan-settingan yang dibuat untuk merubah tampilan antarmuka dari Udunya. Nah, teman-teman seperti biasa bisa ekstrak modul ini di tempat di mana teman-teman posisi Udunya. Jadi kalau misalkan saya itu ada di data, terus ada di program data, terus di Udu, terus Udu 12. Kemudian teman-teman bisa pilih server, pilih Udu lagi, dan dicari di folder add-ons yang memiliki banyak extension, atau ke tempat yang kemarin kita pindahin modul add-ons saja gitu. Pindahin ke sini. Nah, ketika udah, kita tunggu sampai udah ke ekstrak. Terus jangan lupa teman-teman restart lagi Udunya. Seperti biasa, teman-teman bisa pilih Task Manager. Kemudian nanti teman-teman masuk ke bagian Service. Kemudian teman-teman pilih Udu dan pilih opsi Restart. Nah, habis itu kita tunggu sampai servernya berjalan kembali. Ini kan di restart, kemudian stop, running lagi. Nah, setelah udah running, teman-teman bisa coba dijalankan lagi localhost-nya. Biasanya ini akan memakan cukup waktu. Nah, ini berarti masih dalam proses membalikan servernya lagi. Nah, saya bisa sambil lihat-lihat aja nih perbedaan-perbedaan yang ada di sini. Jadi nanti seharusnya ketika misalkan kita udah berhasil install, tampilan home-nya yang bagian apps jadi seperti ini.
jadi lebih menarik kan ya. Terus habis itu yang paling saya suka sebenarnya di bagian ini ya sih, kayak akhirnya di samping gitu, jadi kayak lebih kelihatan. Nah, oke, kita langsung aja. Nah, setelah udah, teman-teman jangan lupa masuk ke mode developer, mirip sama yang kemarin. Terus nanti setelah udah masuk ke dalam mode developer, nah teman-teman bisa lanjut ke bagian setting. Ke bagian setting, ke bagian apps dulu, maaf. Kita harus update dulu nih yang ada di modul add-ons itu. Biar ke-update, teman-teman pilih update apps list. Nah, setelah teman-teman berhasil di-update, oke, ketika udah, nanti teman-teman balik ke halaman setting. Nah, teman-teman bisa lihat nih opsi-opsinya, pilih yang general setting. Nah, kemudian mengapa tidak ada website? Oh, ternyata kita belum melakukan instalasi modul website, sehingga tidak ada opsi website. Nah, karena belum ada modul website, kita perlu install modul website dulu nih. Oke, ini akan memakan cukup waktu. Saya akan stop videonya di sini dan akan lanjutkan nanti ketika sudah diinstal. Terima kasih. Halo, kembali lagi bersama saya Faisal. Jadi di sini kita udah berhasil install modul website. Nah, kita balik ke langkah yang sebelumnya, yaitu kita masuk ke dalam menu setting. Nah, dalam menu setting ini teman-teman masuk ke general setting, kemudian nanti di bagian general setting nanti teman-teman pilih yang website. Nah, di website ini nanti ada pilihan tema. Teman-teman bisa pilih choose a theme. Dan nanti dari halaman ini bergantung ke internet. Nah, teman-teman akan bisa melihat kalau tema yang kita udah install kita download sebelumnya tuh udah ada opsinya di sini. Kemudian teman-teman bisa pilih use a theme. Ini kalau misalkan internetnya cukup baik, nanti teman-teman bisa langsung kelihatan gitu previewnya. Nah, ini juga akan loading sebentar. Oke, mungkin karena akan memakan cukup waktu, saya coba stop videonya di sini. Terima kasih. Halo teman-teman, jadi di sini kita udah berhasil loadingnya udah selesai dan berikut tampilan temanya begitu. Bisa dilihat dari navbarnya juga udah berubah, kemudian dari tampilan home awalnya juga udah berubah, kemudian pada bagian detail ininya aplikasinya atau modulnya nanti juga bisa dilihat kalau seperti yang ada di contoh yang ditampilkan di tema itu, kalau misalkan nanti ini juga bisa diatur gitu. Dan beginilah kira-kira tampilan perubahan dari tema yang kita gunakan. Oke, sekian video kali ini. Apabila bermanfaat, jangan lupa di like, dan apabila ada salah, kritik, dan masukan bisa langsung di komentar aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.